Apakah tingginya tingkat religiusitas berbanding lurus dengan tingkat moralitas? Judi dan korupsi adalah dua penyakit moral yang sulit diberantas. Semua agama mengajarkan kebaikan dan melarang kejahatan. Dan bila religiusitas tidak berkorelasi linear dengan moralitas, yang salah tentu bukan agama, namun manusianya. Halo, nama aku Rizka Rosiana dengan NIM 2285230012 dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, saya Ica Marani Febriani dengan NIM 2285230014 jurusan Bimbingan dan Konseling. Aku Huril IC dengan NIM 2285230020 jurusan Bimbingan dan Konseling. Pendidikan merupakan hal fundamental untuk kemajuan suatu negara. Namun tidak dapat dimungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang berkembang dengan konsekuensi menjadi negara yang masih memiliki banyak permasalahan yang harus dihadapi, khususnya dalam bidang pendidikan dan moral. Bangsa Indonesia dikabarkan memiliki masa depan yang memprihatinkan. Moral anak bangsa disebut-sebut sebagai salah satu alasannya. Pelaksanaan pendidikan moral khususnya di Indonesia memanglah sangat penting melihat terjadinya krisis moral yang amat kronis yang tengah terjadi di negara ini, sangat berkaitan erat dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Anggota geng remaja tewas mengejar pengemudi. Moral merupakan istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki makna positif. Moral adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Secara eksplisit, moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai, atau prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai moral itu seperti seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, serta memelihara kebersihan dan memelihara hak orang lain, larangan mencuri, berzina, membunuh, minum minuman keras, dan berjudi. Nah, seseorang dapat dikatakan bermoral apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya. Namun permasalahannya, remaja-remaja saat ini mempunyai moralitas yang kurang baik. Masa remaja adalah masa yang tak pernah terlupakan dan merupakan masa yang paling indah. Jika masa itu terlewatkan, maka ia akan merasa rugi, setidaknya begitulah kata anak-anak remaja zaman sekarang ini. Karena ingin mendapatkan kesenangan di masa remaja, banyak anak-anak remaja yang mengorbankan uangnya hanya untuk sekedar berfoya-foya, merusak dirinya karena tingginya rasa perasaan ingin tahu serta dorongan dari teman-temannya, dan yang paling menyedihkan adalah mereka tidak menyadari betapa sakitnya orang tuanya mencari nafkah hanya untuk anak-anaknya. Tetapi sebenarnya banyak juga remaja yang menyadari akan hal itu. Selain itu, berbagai kritikan juga datang dari ahli-ahli agama, terutama masalah yang terkait dengan pacaran. Nah, ahli agama mengatakan bahwa perilaku remaja sekarang ini melanggar norma-norma yang ada di kalangan masyarakat. Hal itu dikatakan karena tidak sedikit remaja yang berpelukan, berpegangan tangan, bahkan berciuman di depan umum. Hal tersebut sangat dilarang oleh agama. Kebanyakan moral remaja sekarang ini rusak. Tidak sedikit pelajar SLTP sudah merokok, bukan hanya SLTP, SMA, bahkan SD juga sudah banyak yang melakukan kegiatan tersebut. Bukan cuma itu saja, tetapi memang sudah ada yang bahkan memakai ganja. Oleh karena itu, tugas penting yang harus dikuasai remaja salah satunya adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompok sosial daripadanya, dan kemudian
Remaja tersebut mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan norma, moral, dan harapan sosial tanpa harus dibimbing, diawasi, didorong, dan diancam hukuman seperti yang dialami waktu anak-anak. Dan tidak lupa juga untuk para orang tua agar bisa mengawasi pergaulan anak-anaknya di luar sana. Pengamalan ajaran agama adalah dimensi puncak religiusitas. Dimensi ini menjadi wajah ajaran agama dalam perilaku individu sehari-hari. Menurut filsuf Jerman Immanuel Kant, moralitas religius merupakan kepatuhan manusia terhadap kehendak dan perintah Tuhan. Moralitas harus ditelakkan pada kasta tertinggi di atas persoalan ekonomi atau politik. Bung Hatta pernah berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun kurang jujur sulit diperbaiki. Itu artinya moralitas adalah karakter yang menentukan masa depan bangsa. Religi secara bahasa adalah kata religiusitas, adalah kata kerja yang berasal dari kata benda atau religion. Religi sendiri berasal dari kata religer yang artinya adalah menghubungkan kembali sesuatu yang telah putus, yaitu menghubungkan kembali antara Tuhan dan manusia yang telah terputus oleh dosa-dosanya. Sementara itu, menurut Gazalba, kata religi berasal dari bahasa Latin religio yang berarti mengikat kembali. Kemudian Sarwono mengatakan bahwa religi adalah suatu kepercayaan terhadap kekuasaan suatu zat yang mengatur alam semesta ini. Selanjutnya ada tahap perkembangan dan peningkatan moral dan religi. Sejak usia dasar mulai usia 7 sampai 12 tahun, tahap ini adalah tahap paling penting bagi pelajar di dunia pendidikan sekolah dasar karena merupakan masa yang membutuhkan waktu lama bagi siswa untuk dilewatkan. Moral religi dijadikan bekal untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan remaja dan seterusnya. Moral agama mempunyai kekuatan nyata, pengaruh besar dalam kehidupan setiap orang. Moral agama bersumber dari teks Al-Quran dan hadis Nabi yang diadaptasi menjadi perkembangan zaman dengan ijtihad cendekiawan Islam. Harus memberikan informasi mengenai perkembangan gama. Gama pada anak dibagi menjadi 3. Yang pertama, tingkat dongeng atau tahap fairy tale. Pada tahap ini, anak-anak berusia 3-6 tahun bercerita tentang kepercayaan yang mereka miliki tentang hal-hal yang ada di dunia berdasarkan imajinasi mereka. Seperti bagaimana Tuhan itu sebagai raksasa, hantu, malaikat bersayap, dan lain-lain. Yang kedua ada tahap realitas. Pada tahap ini cenderung berdiskusi tentang agama, yaitu pada usia 7-12 tahun. Pada tahap ini, Tuhan dan malaikat diperlakukan sebagai dewa, seolah-olah mereka memiliki pemahaman mendalam tentang kehidupan di zaman tertentu. Kepercayaan diperoleh melalui pengajaran agama, akal sehat, dan pengalaman pada orang dewasa. Yang ketiga ada individualisme atau tingkat individu. Pada tahap ini, anak berusia 13-18 tahun dapat menentukan pilihan mereka terkait agama. Tahapan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, konsep tentang ketuhanan yang konvensional dan konservatif dalam mendapatkan anak dari lingkungan sekitar. Kemudian dapat membayangkan ini dalam beberapa fantasi. Yang kedua ada konsep ketuhanan, yaitu konsep yang lebih jelas pada pandangan yang bersifat personal sebagai individu berdasarkan pengetahuan dari seorang anak. Maka dari itu, dengan mengenalkan aspek nilai agama dan moral kepada anak sejak dini, akan membentengi anak dari melakukan hal-hal buruk. Dengan diajarkan aspek nilai agama dan moral, anak akan menjadi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, mana yang baik di hadapan Tuhan dan apa yang dilarang oleh Tuhannya. Kita harus menanamkan nilai agama dan nilai moral kepada anak-anak, karena nilai agama dan moral itu mempengaruhi sikap anak-anak. Nah, nantinya jika kita menanamkan nilai agama dan moral kepada anak, dia akan mencegah anak melakukan hal-hal negatif. Karena dalam hati anak akan tertanam nilai moral dan agama, sehingga ketika akan berbuat jahat misalnya,
dia akan takut. Bahkan jika terlanjur melakukan perbuatan jahat itu, sang anak nantinya akan memperoleh penyesalan dan dia tidak akan kembali mengulanginya lagi. Maka akan lebih baik jika dalam masa perkembangannya seseorang anak atau seorang remaja ditanamkan nilai moral serta nilai agama.